Sučik akan menjadi starter dalam pertandingan perdana Inter di Piala Dunia antar klub. Petar Sučik berpeluang tampil sebagai starter dalam laga pertama Inter di Piala Dunia antar klub FIFA 2025 melawan CF Monterrey. Dengan absennya Hakan Çalhanoğlu, Sučik masuk dalam pertimbangan serius Christian Chivu untuk mengisi lini tengah, tulis La Gazzetta dello Sport. Pemain asal Kroasia itu baru bergabung dari Dinamo Zagreb awal Juni lalu dengan biaya total transfer 16,5 juta euro. Sučik menjadi rekrutan pertama Inter di bursa transfer musim panas ini dan telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Ia bersama rekrutan anyar lainnya, Luis Enrique, kini bergabung dengan tim di kamp latihan UCLA, California, ungkap laporan tersebut. Turnamen akan berlangsung selama sebulan di berbagai kota di Amerika Serikat. Pelatih baru Inter, Christian Chivu, memiliki beberapa opsi untuk menggantikan Çalhanoğlu, termasuk Rizjan Aslani dan Piotr Zielinski. Namun Sučik dilaporkan tampil impresif dalam sesi latihan dan bisa menjadi kejutan di lini tengah, tulis La Gazzetta. Chivu masih memiliki beberapa hari latihan sebelum menentukan susunan pemain inti. Menurut prediksi media Italia tersebut, trio lini tengah Nicolo Barella, Petar Sučik, dan Henrikh Mkhitaryan menjadi kombinasi yang paling mungkin. Formasi ini dinilai ideal untuk menghadapi Monterrey dalam laga pembuka Kamis pagi nanti, tulis laporan itu. Laga ini juga akan menjadi debut resmi Chivu sebagai pelatih kepala Inter. Inter incar Rasmus Højlund, ajukan skema pinjaman ke Manchester United. Inter masih menjadikan Rasmus Højlund sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka di bursa transfer musim panas ini. Inter tengah menjajaki kemungkinan meminjam Højlund dengan opsi pembelian karena keterbatasan dana, tulis La Gazzetta dello Sport. Klub telah melepas Marco Arnautovic dan Joaquin Correa secara gratis, sementara Mehdi Taremi juga akan dijual jika ada tawaran yang sesuai. Manchester United menegaskan tidak akan melepas Højlund di bawah harga 45 juta euro. Jika dijual lebih murah, United akan menanggung kerugian modal karena mereka membayar lebih dari 75 juta euro 2 tahun lalu, ungkap laporan tersebut. Inter disebut hanya memiliki anggaran sedikit di bawah angka itu untuk mendatangkan striker baru. Inter akan mencoba mengajukan skema pinjaman berdurasi 2 tahun dengan biaya pinjaman signifikan. Rencana Inter adalah membayar biaya pinjaman besar untuk Højlund dan menyisipkan opsi pembelian pada musim panas 2026, tulis La Gazzetta dello Sport. Skema ini diharapkan bisa membuat United lebih terbuka terhadap negosiasi. Selain Højlund, Inter juga mendekati kesepakatan dengan Parma untuk mendatangkan penyerang muda Angelo Bonni. Bonni pernah bekerja di bawah pelatih baru Inter, Christian Chivu, dan kini jadi target klub, ungkap laporan yang sama. Højlund sendiri dikabarkan tertarik kembali ke Serie A setelah 2 musim yang mengecewakan di Premier League. AS Roma dilaporkan tengah berusaha untuk memperkuat lini serang mereka, dengan nama Albert Gudmundsson dari Genoa muncul sebagai target utama. Minat Giallorossi ini mencuat setelah masa peminjaman Gudmundsson di Fiorentina berakhir. Corriere dello Sport mengklaim bahwa Direktur Olahraga Roma, Florent Gisolfi, dan timnya tengah serius mendiskusikan kelayakan kesepakatan potensial untuk mendatangkan penyerang serba bisa tersebut ke Olimpico. Meskipun belum ada kontak langsung antara Fiorentina dan Genoa, spekulasi mengenai masa depan Gudmundsson semakin memanas di bursa transfer. Gudmundsson menghabiskan musim 2024-2025 sebagai pemain pinjaman di Fiorentina, di mana La Viola memiliki opsi untuk mempermanenkan statusnya. Fiorentina kabarnya mengeluarkan 8 juta euro sebagai biaya peminjaman, dengan opsi pembelian tambahan senilai 17 juta euro. Namun, saat ini, Fiorentina dikabarkan tidak berminat untuk mengaktifkan opsi tersebut. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain, mengingat Genoa menilai Albert Gudmundsson di kisaran 20 juta euro di musim panas ini. Harga yang relatif terjangkau ini dapat memicu persaingan sengit antar klub untuk mendapatkan tanda tangannya. Menariknya, Corriere dello Sport menyebutkan bahwa Roma mungkin akan mencoba menegosiasikan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian mereka sendiri. Selain itu, Roma juga mempertimbangkan untuk memasukkan salah satu pemain mereka sebagai bagian dari transfer guna menekan biaya keseluruhan. Bologna siapkan tawaran tukar pemain untuk Riccardo Sottil, sertakan Giovanni Fabian. Bologna tengah menyusun strategi untuk merekrut pemain sayap Fiorentina, Riccardo Sottil, sebagai pengganti dan Endo yang kemungkinan besar hengkang musim panas ini. Sottil menjadi target utama Bologna jika Endo benar-benar pergi, dengan Napoli disebut sebagai peminat utama sang pemain Swiss, tulis Corriere dello Sport. Untuk mempermudah negosiasi, Bologna siap menawarkan skema tukar pemain plus uang. Nama Giovanni Fabian disebut-sebut akan dimasukkan dalam proposal Bologna kepada Fiorentina. Rossoblu mempertimbangkan untuk menawarkan Fabian dalam kesepakatan guna memboyong Sottil ke Stadio Renato Dall'Ara, ungkap laporan tersebut. Fabian saat ini merupakan gelandang muda yang bersinar setelah dibeli dari Inter. Namun, terdapat satu kendala dalam rencana tersebut,
Inter Milan masih memiliki klausul pembelian kembali atas Fabian. Inter bisa mengaktifkan opsi buyback senilai 12 juta euro pada musim panas ini, namun tenggat waktu akan berakhir di akhir bulan, lanjut Corriere dello Sport. Sampai saat ini, belum ada tanda bahwa Inter akan mengaktifkan klausul tersebut. Fabian dibeli secara permanen oleh Bologna pada musim panas 2023. Meski demikian, Inter menyisipkan klausul pembelian kembali saat melepas sang pemain, tulis laporan itu. Jika Inter tetap pasif, maka Bologna bebas memasukkan Fabian dalam kesepakatan untuk mendatangkan Riccardo Sottil dari Fiorentina. AC Milan kabarnya sudah mulai mengambil langkah untuk mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus pada bursa transfer musim panas ini, karena permintaan pelatih Massimiliano Allegri. I Bianconeri akan menatap musim baru dengan proyek baru bersama Igor Tudor, yang telah dikonfirmasi untuk menjadi juru taktik pada musim depan. Masa depan sang pelatih asal Kroasia tadinya sempat dipertanyakan, menyusul dengan potensi Antonio Conte meninggalkan Napoli. Namun, tak hanya dipastikan untuk musim depan, Tudor juga mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027, yang mengonfirmasi kepercayaan manajemen terhadapnya. Manajemen Juve, yang kini dipimpin oleh Damien Comolli, beralih kepada target berikutnya, yaitu membangun skuad untuk musim depan. Salah satu pemain yang paling mungkin meninggalkan Juve adalah Dusan Vlahovic, yang kontraknya akan segera habis pada musim panas tahun depan. Bianconeri telah berupaya untuk memperpanjang kontraknya, namun permintaan upah yang terlalu tinggi, yaitu 10 hingga 12 juta euro menurut laporan jurnalis Nicolos Kira, membuat kesepakatan sulit tercapai. Vlahovic kini menuju pintu keluar Bianconeri, dan AC Milan kabarnya siap untuk merekrutnya. Karena itu adalah permintaan dari pelatih Massimiliano Allegri. Menurut laporan dari Max Statman, Milan telah melakukan kontak dengan Juve untuk merekrut Vlahovic pada bursa transfer musim panas ini. Lebih lanjut, Rossoneri bisa merekrutnya seharga 30 juta euro, namun mereka hanya mempersiapkan kontrak bernilai 7 juta euro per tahun untuk durasi 5 tahun. Ini lebih rendah dari penawaran perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Juve, yang mana senilai 8 juta euro per tahun. Galatasaray mulai serius untuk mendatangkan Calhanoglu. Agen Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, dikabarkan akan segera berada di Istanbul untuk bertemu dengan pihak Galatasaray. Galatasaray akan meningkatkan minat mereka terhadap Hakan dalam beberapa hari ke depan dengan menggelar pertemuan langsung dengan agennya, ungkap Fabrizio Romano. Hingga kini, belum ada tawaran resmi yang diajukan. Meski Inter masih menganggap Calhanoglu sebagai pemain penting, klub asal Italia itu kini mulai mempertimbangkan penawaran untuk beberapa bintang utamanya. Inter terbuka untuk negosiasi jika ada penawaran yang tepat, setelah kekalahan telak 5-0 dari PSG di final Liga Champions, tulis Calcio Mercato. Calhanoglu sendiri masih memiliki kontrak hingga 2027 bersama Nerazzurri. Tim besar Turki tersebut tampak serius mengupayakan transfer Calhanoglu pada musim panas ini. Galatasaray optimis bisa mencapai kesepakatan dengan Inter, demikian laporan dari Tutto Mercato Web. Klub asal Turki itu telah mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro ditambah bonus, namun Inter tetap meminta angka mendekati 40 juta euro. Meski jarak nilai masih cukup lebar, Galatasaray disebut siap menaikkan tawaran hingga 30 juta euro. Hakan terbuka untuk kembali ke tanah airnya dan mewujudkan mimpinya bermain untuk Galatasaray, kata fanatik. Negosiasi masih berlangsung, dengan Inter dikabarkan tidak akan menolak jika tawaran mencapai kisaran 30 juta euro. Ditambah unggahan cerita sang ayah di Instagram pribadinya mendorong sang anak bermain di kota asal mereka, saya harap kamu datang ke Galatasaray kita suatu hari. Inter siapkan pengganti jika Hakan Calhanoglu hengkang, Ederson dan Julman jadi prioritas. Inter tengah bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Hakan Calhanoglu pada musim panas ini. Ederson dari Atalanta dan Morten Julman dari Sporting CP berada di urutan teratas daftar pengganti Calhanoglu, tulis Tutto Sport. Klub-klub besar dari Liga Pro Saudi dan Galatasaray dikabarkan tertarik mendatangkan sang gelandang. Menurut laporan, Galatasaray belum mengajukan tawaran resmi ke Inter. Namun mereka sudah menghubungi perwakilan mantan pemain AC Milan itu untuk menjajaki kemungkinan transfer, ungkap Tutto Sport. Inter masih mempertahankan posisi mereka dan belum menyatakan kesediaan untuk melepas sang pemain. Ederson disebut sebagai target utama Inter jika Calhanoglu benar-benar pergi. Atalanta menetapkan harga minimal 40 juta euro untuk gelandang asal Brasil itu, kata Tutto Sport. Selain Ederson, Inter juga mengincar Morten Julman yang dinilai cocok secara profil. Nama-nama lain seperti Nicolo Rovella dari Lazio dan Samuel Ricci dari Torino juga masuk radar. Mandela Keita dan Adrian Bernabe dari Parma turut dipantau sebagai opsi tambahan, lanjut Tutto Sport. Inter kini menunggu perkembangan negosiasi sebelum bergerak lebih lanjut dalam bursa transfer. Juventus dikabarkan akan segera mengajukan tawaran resmi mereka untuk mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Berapa nilainya?
Victor Gyökeres telah menjadi salah satu penyerang paling diminati di Eropa, menarik perhatian sejumlah klub papan atas berkat performa sensasionalnya. Sehingga menjadikannya target utama bagi tim-tim elit yang mencari daya gedor di lini depan. Meskipun ada minat signifikan dari klub-klub Premier League, khususnya Manchester United, Gyökeres tidak tertarik bergabung dengan Setan Merah tanpa prospek bermain di kompetisi Eropa musim depan. Perkembangan ini menempatkan Juventus dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam perburuan tanda tangan Gyökeres dari Sporting pada musim panas ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, Juventus kini tengah mempersiapkan tawaran resmi yang diperkirakan akan diajukan dalam beberapa hari ke depan. Tawaran tersebut diklaim bernilai total sekitar 70 juta euro. Meskipun Gyökeres memiliki klausul rilis senilai 100 juta euro dalam kontraknya saat ini dengan Sporting, sejumlah media meyakini bahwa klub Portugal itu akan bersedia melepasnya dengan tawaran sebesar 60 juta euro sebagai harga transfer ditambah 10 juta euro dalam bonus. Namun, Presiden Sporting, Frederico Varandas, baru-baru ini secara tegas membantah klaim tersebut.